Saat ini, ada 700 lebih perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang bisa kita beli. Dari yang seperti jualan makanan dan minuman, sampai perusahaan yang bikin jalan tol, yang menyediakan jasa perbankan, pertambangan batu bara atau tambang-tambang lainnya, dan lain-lain. Lalu boleh aja untuk mempelajari ke 700 perusahaan ini satu demi satu. Mereka jualan apaan, untungnya dari mana, pembelinya siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi, tentu mempelajari semua itu akan makan waktu yang lama banget. Proses belajarnya akan jauh lebih singkat kalau kita kelompokkan ke 700 perusahaan itu menjadi beberapa bagian doang. Misalnya, yang jualan makanan dan minuman kita kelompokin jadi satu. Yang menyediakan jasa bank-bankan kita kelompokin jadi satu. Terus yang menyediakan jasa transportasi kayak Bluebird dan Garuda misalnya yang saat ini terancam bangkrut, kita kelompokin jadi satu. Dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya dari Bursa Efek Indonesia udah ada nih yang mengelompokkan ke 700 perusahaan ini menjadi hanya 11 bagian. Atau bisa dibilang 11 sektor yang berbeda. Sektor-sektor ini dibedakan berdasarkan jenis produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang tadi udah kita coba lakukan. Ada dari sektor transportasi, berarti sektor ini tuh berisi perusahaan-perusahaan yang nyediain jasa transportasi, kayak Bluebird dan Garuda tadi. Ada juga sektor konsumen, yang dipecah jadi dua, yaitu sektor konsumen primer dan non-primer. Nanti gue akan jelasin bedanya kayak gimana. Ada juga sektor keuangan, terus sektor barang baku atau bisa disebut tambang. Lalu sektor energi, kesehatan, perindustrian, infrastruktur, properti, dan yang terakhir ada sektor teknologi. Sebelum lo membedah satu demi satu dari ke-700 perusahaan ini, alangkah lebih baiknya kalau lo membedah lingkup besarnya dulu, yaitu sektornya dulu. Kenapa begitu? Karena tentu aja sektor transportasi yang jualan jasa transport akan sangat berbeda dengan sektor konsumen. Ya nggak? Oke, nggak pakai lama, kita lanjut dulu ya. Kali ini kita akan bedah satu sektor. Sektor yang satu ini adalah sektor yang paling pertama gua mengerti. Karena kegiatan usahanya gampang banget. Terus produk-produknya juga dekat dengan kehidupan gua sehari-hari. Jadinya gue bisa bayangin dengan mudah di otak gua. Dan gue yakin lu juga bisa memahami sektor ini dengan baik. Sektor yang akan kita bedah kali ini adalah sektor konsumen primer. Lu pasti familiar kan dengan logo-logo perusahaan ini? Mereka ini dikelompokkan ke dalam satu sektor yang sama, yaitu sektor konsumen primer. Ya, sebenarnya ada sih perusahaan-perusahaan lain di sektor ini, tapi gue ambil aja beberapa yang sekiranya lu pernah lihat aja, biar gue gampang jelasin ke depannya. Tadi kan gue sempat nyebut ya, bahwa sektor konsumen ini dipecah menjadi dua. Ada yang konsumen primer dan konsumen non-primer. Bedanya apa sih? Kenapa harus dipecah jadi dua sektor yang berbeda? Nah, gue akan jelasin yang konsumen primer dulu. Jadi, sektor konsumen primer ini adalah sektor yang mana perusahaan-perusahaan di dalamnya itu menjual produk atau jasa kepada konsumen yang sifatnya anti-siklis, alias nggak ada siklusnya. Siklus apakah itu? Siklus ekonomi. Jadi mau ekonomi Indonesia lagi baik ataupun buruk, biasanya perusahaan-perusahaan ini di dalam sektor ini tuh nggak terganggu kinerjanya. Contohnya kayak waktu awal sampai kira-kira setahun setelah pandemi COVID terjadi. Di saat perusahaan lain, misalnya perusahaan kayak produsen mobil atau transportasi atau jasa pariwisata, itu kinerjanya terganggu, perusahaan di sektor konsumen primer ini biasanya nggak kenapa-napa. Kenapa bisa nggak kenapa-napa? Karena barang-barang yang dijual oleh perusahaan ini adalah barang kebutuhan dasar umat manusia. Kayak susu, deodoran, roti tawar, mie instan, dan sebagainya. Jadi, sedikit paham ya. Sektor konsumen primer ini kata kuncinya ada di perusahaan yang mana produk atau jasanya memiliki sifat anti-siklis. Kalau non-primer, berarti dia siklis, alias ada ketergantungan dengan siklus ekonomi kita. Sama-sama barang konsumsi juga, cuman kalau siklus ekonomi lagi jelek, kan orang jadi nggak beli mobil dulu nih, ya kan? Tapi masih beli mie instan, ya nggak? Misalnya. Kalau di aplikasi Ajaib, ada nih di tab cari yang ini, di bagian paling bawah, kita bisa lihat ada sektor saham, yang jumlahnya ada 11, sesuai dengan yang tadi kita udah sama-sama tahu. Di pojok kanan atas ada tulisan primer, dan di bawahnya ada tulisan 89 saham. Artinya saat ini di Bursa Efek ada 89 perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan di sektor konsumen primer. Kalau kita klik, akan muncul deh list ke 89 sahamnya.
Oke, lanjut dulu ya. Sekarang lo udah tahu nih maksud dan ruang lingkup dari sektor konsumen primer. Sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Kita akan coba bahas beberapa perusahaan yang termasuk ke dalam sektor ini. Yang pertama, Unilever. Gue sering banget pakai contoh Unilever karena bisnisnya sangat mudah dipahami. Dan kebetulan dia termasuk di dalam sektor konsumen primer. Unilever ini kan produknya emang ada banyak banget ya. Dari Pepsodent, Dove, Pond's, Sweet Salt, Wipol, sampai ada kecap bango, buah vita, es krim, Magnum, dan lain-lain. Tapi sebenarnya jenis produknya itu cuma digolongkan jadi 2 segmen aja. Yaitu yang pertama segmen Home and Personal Care, alias bahasa Indonesianya adalah kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh. Terus segmen satu lagi adalah makanan dan minuman, alias mereka menyebutnya adalah Foods and Refreshment. Dari mana gue tahu ini? Dari laporan keuangan perusahaan si Unilever. Jadi yang pertama nih, lu harus tahu dulu nih cara download laporan keuangan perusahaan. Kalau belum tahu, ada baiknya lu nonton video gue yang ini dulu ya. Linknya akan gue taruh di kolom deskripsi.